Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show malam ini, dan kami juga ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di sini. Silakan langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, kita bahas masalah pemberdayaan zakat, memperkuat perekonomian umat Islam. Nah, ini kuncinya adalah zakat ini Pak ya. Tadi sudah kita bincangkan bagaimana zakat ini juga disalurkan, kemudian bagaimana juga potensi zakat di Aceh yang cukup besar. Nah, kemudian jika kita melihat bahwa untuk PNS di Aceh itu zakat sudah langsung terpotong ini Pak ya, tapi untuk pengusaha yang lainnya ataupun zakat pemilikan barang-barang mewah dan lainnya itu mungkin bagaimana ini Pak untuk mensosialisasikan juga kepada masyarakat kita ini? Ya, sosialisasinya dilakukan. Edukasi, penyebaran informasi, penyebaran pengetahuan tentang zakat dilakukan oleh Baitul Mal seluruh Aceh ya. Baik. Cuma kan tingkat intensitasnya beda-beda. Misalnya Banda Aceh itu lebih baik. Dia punya penyuluh, punya konsultan zakat yang bisa datang ke dalam masyarakat, melakukan pendataan, Baik. memberikan penjelasan dan menerima zakat yang dibayar. Subulu Salam juga seperti itu. Tetapi belum merata semua Baitul Mal Kabupaten Kota bisa melakukannya. Paling terbatas nanti penyuluhan, khutbah Jumat atau disampaikan di pertemuan-pertemuan konsultasi tentang zakat. Itu dilakukan. Cuma persoalannya apakah sudah cukup intensif, tentu belum ya. Pendekatan-pendekatan yang efektif menjemput zakat ya belum seluruhnya efektif, tetapi terus-menerus dilakukan oleh Baitul Mal. Di samping juga memang kesadaran masyarakat ya, kita harus membangun kesadaran masyarakat untuk membayar melalui amil, membayar melalui Baitul Mal. Baik. Ini kan belum seluruhnya yakin atau belum seluruhnya membayar melalui Baitul Mal. Ada yang membayar melalui masing-masing ya. Ada yang membayar melalui tengku yang dipercaya begitu. Nah, ini kan persoalan ini belum selesai. Yang kedua adalah kita juga mungkin perlu ya menata pendekatan yang kita lakukan selama ini. Pendekatan maksud saya adalah zakat itu di Aceh sekarang kan dikelola oleh negara, Baik. dikelola oleh pemerintah. Nah, ketika zakat dikelola oleh negara atau pemerintah, maka sebenarnya negara bisa lebih tegas. Tetapi tahapan tegas ini kan belum kita lakukan. Baik. Ya. Mungkin beberapa tahun lagi sudah saatnya ya negara bisa lebih tegas. Tegasnya bagaimana? Melengkapi regulasi atau mengatur, membuat aturan yang memungkinkan orang tidak bisa mengelak dari zakat. Misalnya pengusaha, seperti mengelak ya, dari bayar pajak juga ini ya, Pak. misalnya pengusaha, dia mau mengurus izin usaha, memperpanjang izin usaha. Baik. Itu bagaimana kita atur terintegrasi dengan zakat. Jadi sebelum bukti bayar zakat belum dipegang, belum bisa ditunjukkan, mungkin ditahan dulu. Ditahan dulu perpanjangan izin usahanya misalnya. Nah, kalau Saudi misalnya sudah terintegrasi sampai ke paspor. Kalau dia mau keluar negeri atau bikin paspor, tidak ada bukti bayar zakat, mungkin ditahan dulu paspornya. Nah, mungkin Aceh sedang berproses ke arah sana. Tentu ini ada sebagai sebuah kewajiban ya, kewajiban individu dan juga kewajiban sosial. Kita harus hati-hati juga menganalisa ini, jangan kontraproduktif ya. Akan lebih baik memang kesadaran yang kita bangun. Tetapi kalau disertai dengan ketegasan, bagaimana lebih besar ya masyarakat agnia, orang yang mampu yang sudah wajib zakat itu bisa kita dijangkau oleh tangan-tangan negara. Ini kan tentu akan lebih efektif. Saya kira perpaduan pendekatan ini, pendekatan sosialisasi, edukasi dan pendekatan kekuasaan bisa dilakukan. Kenapa saya sebut pendekatan kekuasaan? Kita kan sedang menyelenggarakan syariat Islam, itu pendekatan kekuasaan kan. Nah, salah satu agenda besar syariat Islam adalah zakat ini dan juga wakaf. Nah, ini saya kira secara bertahap ya kita akan kaji, dan sekarang memang tahapannya di DPR Aceh sedang membahas kanun baru tentang Baitul Mal. Mungkin akan ada ya rumusan-rumusan bagaimana nanti dengan regulasi aturan kanun itu bisa lebih memperketat ya orang kaya agnia supaya membayar zakat melalui lembaga sehingga pendaya gunaannya akan lebih efektif. Baik, ya. Dan ini Pak Armiadi menyambung yang dikatakan oleh Pak Said tadi ini, melihat bahwa tentunya diperkuat melalui regulasi. Nah, mungkin sebenarnya secara hukum ini Pak, lebih baik zakat tersebut dibayarkan ke suatu badan yang resmi atau kepada perorangan ataupun yang dari kepercayaan masyarakat itu sendiri ya. Tapi sebenarnya pertanyaan saya, coba kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, baik silakan Bapak. Mau tanya cara gaji, Pak. Kalau yang tanian sudah jelas, hewan-hewan sudah jelas. Kalau gaji kan ada di atas, ada di Al-Quran. Tolong Bapak jelaskan. Dan berapa gaji yang diwajibkan untuk zakat? Bagaimana caranya? Demikian Pak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, nah ini mungkin sangat dasar sekali juga nih pertanyaannya nih Pak. Mungkin Bapak ingin menjawab terlebih dahulu, silakan. Ya baik, jadi permasalahan zakat gaji ini kan permasalahan yang selalu muncul ya. Di mana-mana kajian tentang zakat, pertanyaan tentang zakat gaji seperti pertanyaan wajib. Di mana-mana kita beri kajian ini kan. Jadi jawabannya tetap jawaban yang sama, bahwa ini adalah sebuah produk ijtihad, ya kan. Dasar hukumnya adalah pemahaman ulama ya, dari hukum yang ada secara umum. Kalau mau dilihat tentang dalil tentang keumuman zakat, itu bisa dilihat dirujuk kepada Al-Baqarah ayat 267. Di antara para ulama ya, dalam antara ulama tafsir dan juga sebahagian daripada ulama fikih, terutama ulama fikih kontemporer, menjadikan Al-Baqarah 267 ini sebagai sumber untuk mewajibkan segala zakat, segala harta yang diperoleh min thayyibati ma kasabtum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah dari hasil usahamu yang baik-baik. Sebahagian ulama mengartikan dari hasil anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berzakatlah dari usahamu yang baik-baik. Jadi Al-Qur'an itu menggunakan 4 kata menjelaskan zakat. Allah menggunakan kata zakat untuk makna zakat. Itu ada puluhan ayat. Allah menggunakan kata infak untuk makna zakat. Di antaranya Al-Baqarah 267. Allah menggunakan kata-kata sedekah untuk makna zakat. Di antaranya At-Taubah ayat 60 dan At-Taubah ayat 103. Lalu Allah menggunakan kata-kata haqqun untuk makna zakat. Di antaranya surah Az-Zariyat ayat 19 dan surah Al-An'am ayat 141. Ini khusus tentang zakat pertanian. Jadi 4 kata digunakan Allah untuk menjelaskan zakat. Nah, Al-Baqarah 267 di antaranya dijadikan oleh sebahagian ulama tafsir untuk mewajibkan zakat dari seluruh penghasilan yang thayyib. Nah, gaji berapapun. Penghasilan gaib, penghasilan thayyib, gaji penghasilan thayyib, ya kan? Kemudian penghasilan yang cara perolehannya la gharar, la tadlis, la riba, la maisir, kemudian la dhulum, dan ain yang diperoleh tidak haram, itu thayyib. Nah, ketika dia thayyib, maka dikenakan zakat padanya. Nah, itu yang dijadikan oleh para. Kemudian kalau kita lihat seperti pendapat para sahabat Rasulullah seperti Ibnu Mas'ud, ya, seperti Ibnu Abbas yang mewajibkan zakat dari penghasilan. Ini kepada penanya dan saudara kita yang lain bisa melihat, misalnya bisa merujuk kepada sumber Al-Amwal karangan Abu Ubaid yang menjelaskan tentang ini, bahwa sejarah dulu pernah seperti ini, ya, bahwa Abu Ubaid bahwa Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri mewajibkan zakat penghasilan. Dan yang paling top itu kan Umar bin Abdul Aziz, ya, pada tahun 99 Hijriah. Beliau mengatakan memerintahkan pemotongan gaji pegawai dan tentara terlebih dahulu, kemudian baru dipotong zakatnya terlebih dahulu, kemudian baru dibayar gaji mereka. Nah, terserah kalau umpamanya ada perbedaan pendapat. Nah, di sini masalah perbedaan pendapat, silahkan saja kan. Umpamanya ada orang yang mengatakan nggak ada masalah, itu namanya juga produk ijtihad seperti tadi kita sebutkan, jadi tidak ada masalah. Nah, bagi kita yang sudah meyakini bahwa ini adalah sebuah penghasilan yang Allah kenakan zakat padanya, ya mari kita harus berzakat kan. Kita khawatir sekali nanti kalau berapapun jumlahnya nih Pak. Enggak, dia ada batas tadi, pertanyaannya belum sampai ke situ karena jawabannya terlalu ini. Baik, yang dikenakan zakat pada penghasilan ini atau profesi atau gaji ini adalah yang setara dengan
dengan nilai emas ya. Kalau merujuk kepada fikih-fikih klasik itu 85 gram. Baik. 85 gram itu dari emas yang memiliki kandungan murni lah ya, Baik, emas murni lah. Tapi kalau emas yang ada di pasar hari ini itu tidak lagi murni walaupun di suratnya ditulis murni. Buktinya bahwa Majelis Ulama Indonesia dan MPU Aceh menghitung, mengkonversi emas jumlah zakat yang sampai nisabnya itu 94 gram. Nah, 85 gram itu menjadi 94 gram dianggap sama dengan 20 dinar sebagai kewajiban zakat nisabnya, atau 20 miskal nisabnya menurut hadis Nabi SAW. Jadi memegang kepada fikih 85 gram, memegang pada pendapat Majelis Ulama Indonesia dan juga MPU Aceh 94 gram. Itu merupakan nisab atau nilai minimal seseorang sudah dianggap mampu dari penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun, sama dengan nilai 94 gram emas ini dianggap pegawai ini memiliki penghasilannya mencapai nisab zakat. Nah, ketika itulah pemerintah memungut zakatnya pada gaji atau penghasilan mereka. Ini penting saya sampaikan, bukan gaji saja, tapi akumulasi dari seluruh penghasilan. Biasanya pegawai negeri ada gaji, ada tunjangan, ada honorarium lah, kemudian ada remon dan sebagainya. Jadi item-item ini diakumulasi, dihitung dia ketika nilainya sudah mencapai 94 gram emas, katakan 50 juta kan. Apabila penghasilan si A seorang pegawai negeri di atas 50 juta sebagai batas minimal nisab, maka si A ini dianggap memenuhi syarat untuk dipungut zakat 2,5% kadarnya dari seluruh item penghasilan dia. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi 2,5% dari seluruh penghasilan mereka yang telah mencapai nisab zakat tersebut karena dikonversi kepada nilai emas. Jadi penghasilan itu disamakan atau dianalogikan atau dikiaskan kepada nilai emas. Ini untuk menghitung zakat gaji nih Pak ya. Mungkin juga menambah pertanyaan dari Pak Rahma ini untuk mungkin untuk pemirsa di rumah yang mungkin penghasilannya per hari ini Pak. Nah, ini menghitungnya seperti apa ini? Apakah di akhir bulan atau bagaimana ini? Itu penghasilan apa misalnya kan? Kalau dia seorang pedagang, penghasilan dari perdagangannya itu sudah jelas sekali. Ada zakat tijarah kan. Jadi ada kategori zakat pertanian, peternakan, emas dan perak, rikas dan tijarah. Nah, kalau penghasilan tadi misalnya penghasilan dia dari sektor perdagangan. Maka dia tinggal menunggu haul 1 tahun. Ya, menunggu haul 1 tahun dan dia akan membayar ketika tahun itu sudah terlewati 1 tahun disebut memenuhi syarat haul. Tapi kalau penghasilan gaji seperti tadi juga haul dihitung per tahun. Cuma kan pemerintah karena membayar gajinya per bulan, itu dipotong per bulan. Bukan zakat per bulan, tapi teknis pembayaran per bulan. Ya, apa yang dikenal dalam istilah itu takjil ya, atau taksit. Ya, kalau dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh ya ada 4 fatwa dikeluarkan. Ya, 2 fatwa terkait dengan zakat gaji dahulu bahwa muzaki boleh mentakjil atau mentaksid pembayarannya per bulan. Diperbolehkan. Jadi, diperbolehkan. Jadi diskusi kita ini diskusi barang lama sebenarnya. Sudah sangat lama. Produk fatwa daripada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Aceh sudah sangat lama sekali ya yang mengatur tentang masalah ini, mentakjil pembayaran atau mentaksid pembayaran per bulan. Jadi bukan dibayar zakat gaji per bulan tanpa haul, tapi dihitung dalam rentang waktu 1 tahun. Teknis pembayarannya per bulan karena pemerintah merasa membayar gaji pegawainya per bulan. Baik, oke. Nah, tadi juga menyambung dari pernyataan dikatakan oleh Pak Said bagaimana tentang memperkuat regulasi ini agar mungkin masyarakat kita, pengusaha atau yang lainnya ini membayar zakat pada satu bagian atau satu badan yang resmi ini Pak, tidak lagi kepada tengkut-tengkut yang lain. Mungkin ini hukumnya seperti apa ini Pak? Ya, kalau ditanya hukum, ya sebenarnya kan kita lihat dulu bagaimana Al-Quran perintahkan ya. Dalam At-Taubah ayat 60 itu disebut amil, wal amilina 'alaiha. Secara eksplisit ayat. Ya, kata Wahbah Zuhaili, ini secara eksplisit ayat memang zakat itu harus dikelola oleh amil. Amil itu lembaga. Amil itu adalah pemerintah. Atau amil itu adalah pendelegasian kewenangan pemerintah kepada lembaga yang mengelola.
dengan demikian bahwa zakat itu memang harus dikelola oleh amil. Yang kedua, surat At-Taubah juga ayat 103 perintah memungut kepada Rasulullah. Ya, Muru Yusuf Al-Qaradawi ya, dalam fiqh zakah. Ini perintahnya kan kepada semua umat Islam, ya, siapa yang menjadi pemerintah untuk memungut. Ya, aspek pengelolaan itu diantaranya adalah memungut dulu kan. Nah, jadi pungut zakat ini maknanya dia zakat itu bukan dikeluarkan dari kantong kita kepada mustahik. Ya, bukan seorang petani setelah panen dia mengantar zakatnya kepada mustahik. Bukan seorang pedagang setelah menghitung dia tutup buku mengantar zakatnya kepada mustahik. Tapi zakatnya diserahkan melalui amil. Karena ada amil tadi. Bagaimana praktek pada sejarah? Rasulullah seperti itu. Rasulullah sebagai amilnya. Rasulullah perintahkan Mu'az bin Jabal memungut zakat di Yaman, membawa dia ke Madinah terlebih dahulu. Itu amil. Jadi dalam sejarah Islam, zakat itu memang dikelola oleh amil, dan amil yang resmi milik pemerintah atau pendelegasian kewenangan pemerintah kepada swasta misalnya seperti itu. Nah, tapi juga bahwa dalam fikih zakat dibenarkan untuk dikelola sendiri. Nah, betalah beda walam kan. Ya, kapan itu dibenarkan? Misalnya kan tidak ada pengelola. Nah, tidak ada pengelola, oke, kelola sendiri. Atau zakat itu dikelola tapi pengelolaannya tidak becus, tidak betul. Saya tidak yakin dengan pengelolaan. Maka saya lebih bagus saya kelola sendiri kalau memang kita bisa tunjukkan orang tidak bagus mengelola. Tapi kalau pengelolaannya bagus, amilnya resmi, bisa dipercaya, itu zakat harus ke amil. Dan mungkin ini juga Baitul Mal sebagai lembaga resminya ini Pak, mungkin juga bagaimana kita untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat juga ini, mungkin agar lebih terkoordinasi zakat-zakatnya sehingga juga penyalurannya lebih tepat dari Baitul Mal sendiri seperti apa ini Pak? Ya, kita kan berupaya maksimal ya memperbaiki standar kelembagaan, standar SDM, kemudian publikasi, pencitraan itu kita lakukan supaya apa yang dikerjakan oleh Baitul Mal itu diketahui oleh masyarakat dan masyarakat mengetahui hal-hal yang positif ya yang dilakukan oleh Baitul Mal. Nah, tentu saja ya tidak mudah ya, apalagi meyakinkan orang Aceh. Orang Aceh itu kan baru yakin dia lihat bukti apa yang kamu kerjakan. Nah, untuk itu kita mempublikasikan banyak bukti cerita sukses. Jadi sehingga semua program, semua kegiatan pendistribusian itu kita ekspos, kita publikasikan melalui media. Nah, tentu yang seperti saya awal tadi saya sebut bahwa ada variasi, ada perbedaan memang kemampuan Baitul Mal kabupaten kota tertentu yang kemampuan pencitraannya agak lemah. Nah, ini tugas kami di Provinsi Aceh, meningkatkan kapasitas mereka. Bagaimana mereka menggunakan media, termasuk menggunakan media sosial ya. Bagaimana mengkomunikasikan kesuksesan. Itu kita lakukan pembinaan, kita lakukan asistensi. Tapi sepengetahuan saya sepertinya sudah semua masyarakat Aceh tahu bahwa ada Baitul Mal di Aceh, bahwa Baitul Mal lah yang melakukan pengelolaan zakat secara resmi di Aceh. Cuma tentu di sana sini juga mungkin ada kelemahan-kelemahan. Kadang-kadang keluar juga berita negatif kan. Nah, kami bekerja keras lagi mengimbangi dengan berita-berita positif yang lainnya sehingga yang negatif itu orang bisa lupa. Secara bertahap dari tahun ke tahun citra Baitul Mal semakin baik gitu. Ada tidak apa ini mungkin lembaga-lembaga zakat lainnya selain Baitul Mal di Aceh? Ada, tapi kan perannya biasa-biasa saja. Mereka memang sudah bekerja sejak awal-awal tsunami dulu. Jadi dalam proses rehab rekon Aceh setelah tsunami, nggak sanggup lagi kita urus Aceh waktu itu, sehingga ramai-ramai atau beberapa lembaga zakat di tingkat nasional masuk ke Aceh. Mereka bawa uang, bawa bantuan, bawa relawan ya bekerja di sini. Kemudian terakhir itu mereka bermitra dengan OKI, Organisasi Konferensi Islam, menyalurkan zakat untuk beasiswa anak yatim. Ternyata program itu belum selesai sampai sekarang. Nah, di samping itu juga mereka karena punya pusat di Jakarta, mereka membangun jaringan secara nasional dan mereka lihat bahwa Aceh ini sesuatu yang baik. Baiknya dari segi publikasi bahwa dia mau tunjukkan, nah di Aceh ada perwakilan kami, di Aceh ada cabang kami. Tetapi kalau kita lihat dari dana yang dikumpulkan tidak seberapa, apalagi Aceh memang zakat itu sudah menjadi bagian dari pendapatan daerah ya, bagian dari PAD, kewenangan pemerintah. Itu kita katakan dengan kawan-kawan lembaga zakat swasta yang ada di sini bahwa
zakat itu urusan pemerintah Aceh, urusan Baitul Mal. Nah, jadi kalau teman-teman bawa zakat dari luar Aceh, silakan, atau menggalang bentuk charity yang lain, menggalang infak, sedekah, dipersilakan. Jadi memang masih ada. Misalnya sekarang lagi maraknya bencana kemarin kan di NTB, di Palu, teman-teman secara serius melakukan penggalangan donasi untuk ke daerah bencana, itu dilakukan. Nah, Baitul Mal tidak melakukan itu, tetapi ada instansi lain, BPBA melakukan penggalangan dana untuk bencana misalnya. Nah, itu kan tidak menjadi masalah. Tapi untuk zakat memang kita jelaskan bahwa ini adalah urusan Baitul Mal, kewenangan Baitul Mal, dipukukan menjadi bagian dari pendapatan daerah, pendapatan negara, kemudian didistribusikan secara baik, terintegrasi dengan anggaran yang lain. Jadi ketika dikelola oleh pemerintah seperti ini tidak overlapping kan, ada dana mengurus kemiskinan di dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, kemudian nanti dinas pemberdayaan masyarakat, tambah Baitul Mal, sehingga ini bisa dikelola dengan baik dan tidak terjadi overlapping. Gitu. Baik, oke. Nah, artinya juga sebagai Baitul Mal sendiri sebagai pengelola zakat, sebagai lembaga resmi, memang ini sudah menjadi tugasnya dari Baitul Mal sendiri yang punya wewenang tersebut. Mudah-mudahan juga regulasi nanti yang sedang dibicarakan ini di DPRA mungkin akan terrealisasi di tahun mendatang, dan juga bagaimana pengelolaan di Baitul Mal juga lebih baik lagi nih Pak ya. Nah, ini juga melihat bahwa dari jenis-jenis zakat yang terkumpul di masyarakat, tadi ada dari zakat pertanian yang dari masyarakat Aceh cukup banyak, dari gaji juga, artinya juga sesuai dengan penghasilan daerah. Nah, kemudian ini peruntukannya ini Pak, mungkin apakah hanya sebatas di Aceh saja? Apakah bisa keluar juga nanti ini Pak? Ada keluar Aceh, tapi jumlahnya sedikit sekali. Misalnya untuk dana kemanusiaan ya, kemarin kita pernah kirim ke Palestina, kemarin yang terbaru kita kirim ke Palu, tapi sekedar partisipasi lah. Karena apa? Bahwa zakat kita yang belum cukup banyak ya, kemudian masalah yang kita hadapi di Aceh masih berat sekali. Kita akan prioritaskan untuk di sini. Termasuk misalnya kita menghitung juga, misalnya ada program atau dukungan zakat untuk yang tahfiz misalnya, penghafal Al-Quran. Kita masih mengutamakan penghafal Al-Quran yang di dalam Aceh gitu. Nah, ada yang menghafal Al-Quran di luar Aceh, mungkin kita hitung bahwa dia punya kemampuan orang tuanya ya, tidak menjadi prioritas kita. Jadi ada memang keluar, tapi jumlahnya kecil sekali. Oke. Terkait dengan bantuan-bantuan seperti tadi ada beasiswa dan kemudian juga rumah duafa seperti apa ini Pak, juga sudah masih lancar atau bagaimana? Ya, alhamdulillah lah. Dulu periode Pak Armiadi kita bisa bangun 1.000 rumah, fakir miskin. Kemudian sebelumnya kita bangun hampir 500 ya, dan sekarang tahun ini dan tahun akan depan kita insya Allah bangun 1.000 lagi. Dan itu sumber dananya dari infak. Jadi selain Baitul Mal memungut zakat, juga memungut infak sebagai wujud partisipasi pengusaha. Jadi sebagian pengusaha itu kan mendapatkan fasilitas, mendapatkan pekerjaan dari pemerintah Aceh. Nah, sebagian dari laba bisnisnya itu disisihkan dalam bentuk infak. Itu yang lebih banyak kita gunakan untuk membangun rumah fakir miskin di seluruh Aceh. Ini sistemnya apakah memang dari Baitul Mal sendiri yang menjemput bola ke pengusaha tersebut atau bagaimana? Ya, kalau untuk infak itu mungkin apa istilahnya, menggunakan power kekuasaan ya, tangan kekuasaan, karena ya pemerintah juga yang memberikan pekerjaan ya kepada sebagian pengusaha, dan kita sosialisasikan, kita buat regulasinya, dan secara ikhlas pengusaha itu atau kontraktor mitra pemerintah untuk menyisihkan sebagian ya penghasilannya, yang kemudian ya kita laporkan ya, seperti mereka lihat bahwa kita bangun rumah duafa, rumah fakir miskin, dan itu cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi bukan sukarela nih, yang sukarela mereka bayar sendiri ke Baitul Mal. Artinya memang peruntukannya cukup jelas sekali dan masyarakat bisa merasakan sendiri ini ya. Dan kita nanti akan lanjutkan lagi bincang-bincang usai jeda berikut, bersama kami dalam program Talk Show.